Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Amma ba'du, segala puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat rahmat karunia nikmatnya kita sehat, kita diberi kesempatan untuk berkumpul usai menunaikan ibadah salat subuh. Kita sekarang berkumpul di majelis ini, majelis cinta, untuk kembali mengaji bersama-sama. Ibu, bapak, sahabat-sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah, kita berselawat untuk junjungan kita, manusia terbaik, pemimpin kita, Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu, bapak, sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah, hari ini bertepatan dengan hari Selasa, tanggal 26 November 2024. Kita mengaji bersama-sama dan guru kita pada pagi hari ini adalah Al-Ustadz Tian Kamaludin LCMA. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Ustadz? Alhamdulillah. Insya Allah sehat, Pak Ustadz ya. Barakallah. Alhamdulillah. Barakallah, jazakallah Ustadz. Sudah memberikan waktu pada kami, ibu, bapak, sahabat-sahabat majelis cinta. Penghargaan dan terima kasih yang besar kepada Ustadz. Untuk itu tema yang kami yakini akan mendapatkan banyak pendalaman in-depth dari Pak Ustadz, yaitu meneladani akhlak Rasulullah. Untuk itu, supaya efektif, mohon izin kami mohon perkenan Ustadz untuk memulai kajian kita ini. Silakan dengan segala hormat Pak Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Yawma yaqumur ruh wal malaikatu saffa. La yatakallamuna illa man adhina lahur rahman wa qala shawaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya Rabb kama amartana an nahmadak. Wa nashkuraka ya Rabb kama amartana an nashkurak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya ayyuhal hadirun wal mustami'un, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi. Faqad fazal muttaqun, faqad faza man ittaqa. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, wa la tamutunna illa wa antum du'at. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah
wa qala innani minal muslimin amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah, saudara-saudariku semuanya, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh menjelang pagi ini kita diberi kesempatan oleh Allah, masih diberi nikmat oleh Allah untuk bisa bermuajahah, berkumpul dalam majelis ta'lim online yang insya Allah dengan hadirnya kita menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita berikhtiar, kita berusaha untuk menjadi insan-insan yang bertakwa. Dan ini adalah nikmat dari sekian banyaknya nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang mau dan mampu mensyukuri nikmat-nikmatnya. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman, penutup para nabi, satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat. Semoga kita termasuk menjadi hamba Allah, umatnya Rasulullah yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, dan rasul yang terakhir adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap rasul diberikan syariat yang berbeda-beda. Namun di dalam setiap syariat tersebut muaranya satu, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah, yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah insan-insan pilihan. Dan alhamdulillah kita menjadi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu rasul yang terakhir, utusan Allah yang terakhir, yang tidak ada nabi dan tidak ada rasul setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat yang dibawa oleh Rasulullah ini salih likulli zaman, yaitu bisa bermanfaat, bisa ada maslahat sampai akhir zaman. Tidak ada syariat satupun dalam poin satupun dalam syariat yang dibawa oleh Rasulullah ini tidak ada maslahatnya. Semuanya bermaslahat untuk umat. Begitu juga dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi rasul pilihan, insan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikannya tauladan, menjadikannya panutan bagi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah ada uswah, ada qudwah, tauladan dan panutan bagi hamba Allah dan umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap tindak tanduk Rasulullah, ucapan Rasulullah, ketetapan Rasulullah ini membawa maslahah, membawa kebaikan, salih likulli zaman. Yang diucapkan oleh Rasulullah bukan dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah yang diciptakan, yang diucapkan oleh Rasulullah ini dari hawa nafsunya, melainkan wahyun yuha, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya beruntunglah kita, beruntunglah umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah bersaksi la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.
tiada Tuhan selain Allah dan Nabi besar Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian orang tersebut mengamalkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Bimtithali awamirillah, dengan menjalankan perintah-perintah Allah, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipertanyakan terkait dengan akhlaknya. Pertanyaan ini tertuju kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ditanya sehingga Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam mengejawantahkannya dalam perbuatan beliau, dalam ketetapan beliau, dan di dalam ucapan-ucapan beliau. Rasulullah adalah seorang Rasul, seorang Nabi, seorang pemimpin, seorang kepala rumah tangga, dan seorang dai, seorang pembisnis yang multi talenta, yang mana bisa dijadikan sebagai qudwah, uswah, tauladan dan panutan seluruh umat manusia. Rasulullah mempunyai sifat sidiq, yaitu jujur. Beliau tidak pernah berbohong. Rasulullah amanah. Beliau dapat dipercaya. Rasulullah mempunyai sifat tabligh, menyampaikan. Dan Rasulullah fatal, cerdas. Ini semuanya sudah nampak dalam diri Rasulullah semenjak beliau kecil. Kita tahu bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Di dalam kitab Al-Barzanji disebutkan, falamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah, tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam masih dalam kandungan, maka ayah beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah beliau wafat. Sehingga ketika beliau lahir sudah dalam keadaan yatim. Tidak lama dari itu, setelah beliau lahir, wafatlah ibunda beliau. Kemudian beliau dirawat oleh kakek beliau dan disusukan pada wanita-wanita mulia yang lain. Setelah kakek beliau wafat, digantikan oleh paman beliau, hingga akhirnya beliau tumbuh kembang. Semenjak kecil sudah nampak sifat-sifat perbuatan Rasulullah, ucapan Rasulullah yang sungguh indah, yang sungguh mulia. Dan ini dijawantahkan juga oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam perbuatan dan tindakan beliau. Dalam sejarah disebutkan bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak kecil sudah ikut berdagang dengan paman beliau ke daerah Syam ketika musim panas dan ke daerah Yaman ketika musim dingin. Dan ini menjadi kebiasaan orang-orang Quraisy pada saat itu. Bahkan sempat diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Quraisy. Rihlatash syita'i was-shaif, yaitu perjalanan di musim dingin dan musim panas. Pada saat itu Rasulullah Muhammad SAW ikut paman beliau ke daerah Syam. Syam itu kalau sekarang terbagi menjadi 4 negara, yaitu Jordan, Suriah atau Syria, kemudian Palestina, dan Lubnan atau Libanon. Sesampai di daerah Syam, bertemu dengan pendeta di
di daerah Bukhara, pendeta Bukhara, dan disampaikan kepada paman beliau bahwasanya ada tanda-tanda kenabian dalam diri Rasulullah. Kemudian pendeta tersebut meminta supaya Rasulullah dibawa balik hingga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan dari orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Hadirin rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai paman beliau dan orang-orang Quraisy pada saat tersebut membawa Rasulullah? Yang pertama karena akhlaknya Rasulullah. Karena sifat dan sikapnya Rasulullah yang berbeda dari orang-orang atau anak-anak pada masa atau umurnya. Kemudian ada keistimewaan tersendiri daripada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian beranjak dewasa Rasulullah pada umur 35, beliau sudah menjadi orang yang bisa dipercaya oleh para pembesar-pembesar Quraisy. Pada saat itu terjadilah perebutan keinginan daripada pemimpin-pemimpin Quraisy untuk meletakkan Hajarul Aswad di Ka'bah Al-Musyarrafah. Hingga akhirnya datanglah Rasulullah mengepakkan surban beliau dan meletakkan Hajarul Aswad di tengah-tengah surban beliau dan memerintahkan atau mengarahkan para petinggi-petinggi Quraisy untuk memegang setiap sudut daripada surban beliau, kemudian diangkatlah dan akhirnya para pemimpin tersebut tidak jadi bertikai, bahkan mereka bersatu. Ini Rasulullah Muhammad SAW. Belum lagi ketika Rasulullah sudah mulai diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Di situ Rasulullah Muhammad SAW mulai difitnah, dicaci maki, diintimidasi, bahkan akan dibunuh. Rasulullah tetap tenang, Rasulullah tetap sabar dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana kalau seandainya itu terjadi pada kita? Mungkin kita sudah marah, mungkin kita sudah protes dan lain sebagainya. Tapi tidak dengan Rasulullah. Beliau tetap sabar. Beliau tetap menunjukkan bahwasanya beliau adalah qudwah, beliau adalah uswah, tauladan dan panutan bagi seluruh manusia. Hadirin rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam diri Rasulullah ada sifat sabar. Ada sikap dan sifat sabar. Tidak pernah beliau marah-marah. Tidak pernah beliau menyakiti orang lain. Bahkan terhadap orang-orang yang menyakiti Rasulullah. Terlebih ketika kejadian di mana paman beliau dibunuh oleh orang kafir pada saat itu. Kejadiannya di perang Uhud di kota Madinah Al-Munawwarah, yang mana orang tercinta beliau, paman beliau, sahabat Hamzah, dibunuh oleh seorang budak yang bernama Wahsy. Wahsy ini emang dilatih atau dibayar oleh seorang perempuan bernama Hindun. Hindun ini yang mana orang terkasihnya terbunuh dalam sebuah perang bersama kaum muslimin. Pada saat itu Hindun ini ya, dan kekasihnya ini adalah termasuk daripada golongan orang-orang kafir, terbunuh hingga akhirnya mengutus seorang budak bernama Wahsy dan dilatih khusus untuk membalas dendam membunuh paman Rasulullah dalam perang Uhud. Walhasil paman Rasulullah terbunuh ketika perang Uhud. Nah, di sini Rasulullah Muhammad SAW sangat sedih, sangat sedih. Namun beliau tetap sabar. Dan hingga akhirnya Wahsy ini memeluk Islam
dan minta maaf pada Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah memaafkan, meskipun pada akhirnya Wahsy ini disuruh Rasulullah Muhammad SAW untuk menghindari Rasulullah, jauh-jauh dari Rasulullah. Kenapa? Karena ketika Rasulullah melihat Wahsy, Rasulullah kembali bersedih, teringat dengan terbunuhnya sahabat Hamzah. Nah ini yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah tetap sabar, Rasulullah pemaaf, tidak marah. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW berwasiat, ketika ada sahabat yang bertanya minta wasiat, ya Rasulullah ausini, maka Rasulullah menjawab, la taghdab, faraddada miraran, la taghdab. Rasulullah berwasiat, jangan engkau marah, jangan engkau marah. Kenapa? Karena ketika seorang hamba Allah marah, ini yang menguasai adalah syaitan. Yang menguasai adalah nafsunya, bukan akal dan pikirannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW penuh kasih sayang kepada kaum muslimin maupun kepada orang-orang kafir. Namun hal ini adalah kafir zimmi. Ruhama bainahum asyidau 'alal kuffar. Rasulullah ini mengajarkan ruhama bainahum, mengasihi di antara sesama kaum muslimin. Asyidau 'alal kuffar, dan tegas kepada orang-orang kafir. Kafir di sini adalah kafir harbi. Jadi dalam Islam itu ada dua jenis kafir. Yang pertama adalah kafir harbi, yang kedua adalah kafir zimmi. Apa kafir harbi itu? Kafir harbi adalah orang kafir yang tentunya tidak mau bersyahadat, dan orang kafir tersebut memusuhi Islam dan kaum muslimin. Nah, ketika orang Islam dihadapkan dengan kafir harbi seperti ini, maka harus asyiddah, harus tegas, harus berani melawan ketika diserang. Yang kedua ada kafir zimmi. Kafir zimmi ini adalah orang yang tidak mau bersyahadat, tidak mau bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi orang-orang tersebut mau tunduk mengikuti aturan-aturan Islam. Nah, kafir zimmi ini pada zaman Rasulullah ketika di Madinah ini ada beberapa jenisnya. Bahkan dari golongan orang-orang Yahudi. Ada Yahudi Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Nah ini pada zaman Rasulullah. Mereka tidak mau masuk Islam, tapi mau ikut aturan-aturan Islam. Nah, kafir zimmi ini dalam Islam tidak boleh disakiti. Bahkan ada hadis Rasulullah Muhammad SAW, beliau bersabda, fima ma'na, man adza zimmiyan faqad adzani, wa man adzani faqad adzallah. Barang siapa menyakiti kafir zimmi, maka sama saja dia menyakiti aku, kata Rasulullah. Dan barang siapa menyakiti aku, maka sama saja dia menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Dan ini dibuktikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Pernah suatu ketika sepeninggalnya Rasulullah Muhammad SAW, setelah beliau wafat, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendatangi Siti Aisyah. Siti Aisyah ini istri Rasulullah, yang mana juga anak daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Amal apa, kata Abu Bakar As-Siddiq, amal apa yang dilakukan Rasulullah dan belum aku lakukan, kata Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada anak beliau, yaitu istri Rasulullah. Maka disampaikan oleh Siti Aisyah bahwasanya Rasulullah punya kebiasaan setiap hari itu datang ke pasar, membawa roti dan menyuapi seorang tua renta yang Yahudi, yang bukan Muslim. Akhirnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang ke pasar dan betul menjumpai tua renta yang buta, dan akhirnya disuapi. Nah, ketika disuapi, tua renta tersebut sambil ngoceh ngomong, kamu siapa? Kamu bukan orang yang biasa nyuapi saya tiap pagi, tiap hari. Tapi belum dijawab oleh sahabat Abu Bakar Siddiq. Bila suapin,
Kenapa sampai Tuaranta tadi tahu bahwasanya dia bukan orang yang biasa nyuapin dirinya setiap hari? Karena Rasulullah ketika nyuapin Tuaranta itu rotinya dihaluskan terlebih dahulu. Kalau Abu Bakar As-Siddiq langsung disodorin, disuapin. Yang kedua, memang wanginya Rasulullah itu sangat berbeda, sangat istimewa dengan orang-orang yang lain. Disuapin, kemudian Tuaranta tadi ngomong, kamu jangan deketi orang yang namanya Muhammad. Muhammad itu tukang fitnah, tukang adu domba, suka nyakiti orang, dan lain sebagainya. Hingga tak terasa bercucuranlah air mata daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan dijawab, wahai Tuarenta, sesungguhnya yang nyuapin kamu tiap hari itulah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan atas hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya sang Tuarenta tadi bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Inilah ya, sifat dan sikap akhlaknya Rasulullah, yang mana Rasulullah itu punya kasih sayang bagi seluruh manusia, mengajarkan Islam, mengajarkan salam, keselamatan di dunia dan di akhirat tanpa pandang bulu, tidak melihat suku, kasta, dan lain sebagainya. Ya Rasulullah. Begitu juga Rasulullah berlaku adil, mengajarkan keadilan. Dan Rasulullah mengajarkan bagaimana menjadi orang yang suka memaafkan. Sebelum beliau istirahat, sebelum beliau tidur malam, beliau memaafkan orang-orang di sekitar beliau. Jadi dalam kebiasaan Rasulullah, setelah beliau melaksanakan sholat Isya, beliau itu berkeliling melihat umur ummatihim, jadi perkara-perkara atau keadaan umat beliau. Setelah itu beliau kembali ke rumah dan beliau bersiap-siap untuk istirahat. Nah, situlah beliau memaafkan orang-orang di sekitar beliau yang mungkin salah dan lain sebagainya. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain itu Rasulullah Muhammad SAW memposisikan diri, ya, menunjukkan akhlak beliau sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik. Ini banyak riwayat-riwayat hadis terkait dengan kebiasaan dan akhlak Rasulullah di dalam rumah. Nah, Rasulullah ini menghormati dan menghargai seorang istri. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Surat Rum. Wa min ayatihi, dari ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat Allah itu tidak hanya Al-Qur'an. Ada ayat Qur'ani, ada ayat-ayat kauni. Ayat yang berupa Quran. Ya, ayat ini adalah tanda-tanda, ya. Tanda-tanda wujudnya Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ada, pertama ada Al-Qur'an yang kita baca. Ada ayat-ayat kauni yang nampak di kaun, di alam semesta ini, dan termasuk di dalamnya ada ayat-ayatnya Allah, yaitu an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan suami istri. Nah, di sini Rasulullah mengajarkan bagaimana menempatkan seorang suami itu menjadi ayat Allah, menempatkan seorang istri menjadi ayat Allah. Umatnya Rasulullah, seorang suami tahu bahwasanya istrinya itu adalah ayat Allah, maka dimuliakan. Kita saja kalau megang Al-Quran, kita muliakan. Kita mau megangnya berwudu dulu, ya kan? Kalau baca Al-Quran, kita tutup aurat. Ya. Kita baca ta'awud. Kita hadap kiblat.
kita tahu tajwidnya dan lain sebagainya. Ini ayat Al-Quran. Lantas bagaimana dengan ayat Allah yang mana kita sudah menikahinya, kita hidup dengannya di dalam satu rumah. Maka dimuliakan. Nah ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah membentak istrinya. Tidak pernah menyakiti istrinya. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Muhammad SAW dijelaskan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kana yakunu fi mihnati ahlihi wa idza sami'al adzan kharaja. Siti Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW kalau di rumah itu fi mihnati ahlihi, membantu istrinya, membantu keluarganya. Ya, kalau zaman sekarang mungkin ya bantu nyuci piring, bantu nyuci baju. Jangan salah ya. Karena emang urusan rumah itu sebenarnya kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Ya, dibantu. Tapi apa kata Siti Aisyah? Fa'idha sami'al adzan kharaja. Ketika mendengar suara adzan, beliau itu keluar. Beliau keluar dari rumah untuk apa? Untuk mengerjakan sholat. Nah ini Rasulullah seperti itu. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Rasulullah menjaga istri-istri beliau, menjaga anak-anak zuriyah keturunan beliau, cucu beliau, Sayyidina Hasan dan Husain, dan sampai beliau wafat. Dijaga apa? Dari api neraka. Makanya sempat Rasulullah Muhammad SAW beliau bersabda lima makna yang artinya, seandainya Fatimah binti Rasulullah binti Muhammad saraka, mencuri, maka laqatadu yadaiha, maka aku akan memotong tangannya, atau kama qala Rasul. Maksudnya apa? Dijaga supaya keluarganya betul-betul tidak memakan, meminum, menggunakan, memanfaatkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjerumuskan di dalam api neraka. Dan ini Rasulullah. Dan ini harus kita tiru. Ini akhlak Rasulullah. Makanya sampai hari-hari ini jangan sampai seorang suami ya itu membiarkan keluarganya masuk atau terjerumus ke dalam api neraka. Dikasih nafkah yang haram, dikasih pakaian yang haram. Ini repot. Yang kedua, orang yang menggunakan, memakan, memanfaatkan yang haram, ini doanya tidak dijabah oleh Allah. Makanya kalau ada doa-doa yang kayaknya lama nggak dijabah, boleh jadi kita yang serba sendiri, boleh jadi ada yang haram di sekeliling kita. Dalam sebuah hadis disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahwasanya ada seorang yang datang dari perjalanan jauh, as'asa aghbara, ya kucal kumal, ya muddu yadaihi, mengangkat tangannya ke langit, ilas samai, ya ke langit, ya Rabbi, dia berdoa, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Tapi apa? Amad'amuhu haramun, makanannya haram, wa mashrabuhu haramun, minumannya haram, wa malbasuhu haramun, pakaiannya dibeli dari yang haram, wa ghudhiya bil haram, ya dikelilingi semuanya dengan yang haram-haram. Fa anna yustajabulah, kata Rasulullah. Dari mana doanya bisa diijabah oleh Allah? Nah ini para kepala rumah tangga harus hati-hati ini. Ngikut niru akhlak Rasulullah, di antaranya menjaga keluarganya dari hal-hal yang haram. Terus yang terakhir, tidak ada yang berhak menyentuh daging yang tumbuh dari hal yang haram kecuali api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Makanya Rasulullah betul-betul menjaga dan mengajarkan kepada para sahabat dan para kita semuanya tentang bagaimana berakhlak dalam rumah tangga, di antaranya berperilaku sebagai suami yang saleh, menjaga istrinya supaya benar-benar terhindar dari murka dan laknatnya Allah, jaga dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Rasulullah dalam rumah tangga.
Dan Rasulullah mengajarkan akhlaknya sebagai seorang kakek, di mana Rasulullah Muhammad SAW mempunyai cucu yang kita kenal dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Beliau penuh kasih sayang. Bahkan suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW sujud, dan sujudnya begitu lama, sehingga ditanya oleh para sahabat yang menjadi makmum, "Ya Rasulullah, kenapa tadi Anda sujud begitu lama?" Maka Rasulullah menjelaskan, tadi ada anak-anak, ada cucu-cucu, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain bermain di pundak beliau. Sehingga beliau menunggu sampai selesai main, baru beliau berdiri atau menyelesaikan sujudnya. Nah, ini. Beliau juga mengajarkan supaya tidak membentak anak kecil, tidak berkata-kata yang kasar kepada anak kecil. Beliau penuh kasih sayang. Ini akhlak beliau. Beliau juga mengajarkan bagaimana menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang panglima perang, di mana dalam perang yang dipimpin oleh beliau, beliau tidak pernah mengizinkan ya seorang perempuan yang terjun langsung dalam peperangan. Suatu ketika ada perempuan yang tertarik untuk mengikuti perang bersama Rasulullah. Ketika ada genderang peperangan atau jihad fisabilillah di Tabuk, datanglah pada Rasulullah Muhammad SAW. "Ya Rasulullah, kami ingin berjihad, kami ingin dapat pahala jihad seperti muslim-muslim yang lain." Apa kata Rasulullah? "Jihadukunna al-hajj." Jihadnya para wanita adalah berhaji ke Baitullah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah Rasulullah, inilah qudwah, inilah uswah, tauladan dan panutan kita semuanya. Yang mana ketika kita mengikuti Rasulullah, maka kita insya Allah selamat dunia dan akhirat. Kita ikuti akhlak Rasulullah, kita selamat dunia dan akhirat. Nah, bagaimana kita memulai dan mengistiqomahkannya? Yang pertama yaitu tentunya kita harus tahu sejarah, tahu sirah nabawiyah, sejarahnya Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, kita pelajari Al-Quran. Karena tadi disampaikan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Dengan kata lain, syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Semua intisari di dalam Al-Quran yang diijawantahkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, hadirin rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah bagaimana Rasulullah dengan akhlak beliau, dengan syariat yang dibawa oleh beliau, berhasil bawa peradaban yang tadinya gelap gulita, peradaban jahiliyah, menjadi peradaban Islamiyah yang terang benderang, dimulai dari kota Madinah. Makanya Madinah itu mendapat julukan Al-Munawwarah, artinya bersinar, yang mana akhlak Rasulullah, syariat dari Allah Subhanahu wa taala menyinari seluruh alam, yang mana disebar oleh para sahabat-sahabat Rasulullah. Makanya sahabat Rasulullah ini tidak hanya dari orang Arab atau golongan bangsa Arab, ada yang dari orang-orang Eropa, orang-orang Afrika, orang-orang Asia. Kalau Afrika kita bisa lihat ada sahabat Rasulullah bernama sahabat Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini dari Afrika. Afrika daerah Ethiopia. Kalau dalam bahasa Arab namanya Habasyah. Ada sahabat Rasulullah dari Asia, ya, dari Persia. Ada Salman Al-Farisi. Ya, ada yang dari Turki dan lain sebagainya, dari Eropa, banyak sekali. Walhasil menyebarlah Islam dan menjadi peradaban yang baru yang menyempurnakan peradaban baik sebelumnya dan menjadi soleh likulli zaman,
dengan syariat Islam. Oleh karena itu, singkatnya, mari bersama-sama kita mengikuti daripada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meneladani daripada akhlak Rasulullah. Insya Allah kita menjadi umat yang selamat di dini wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Disingkat dari saya, dan tentunya seperti biasa dalam kajian saya buka sesi tanya jawab. Nanti silakan oleh moderator, silakan yang ingin ditanyakan, baik yang berkaitan dengan materi atau tema yang saya sampaikan, ataupun yang tidak berkaitan. Jika bisa saya jawab, akan saya jawab. Jika belum bisa, akan saya jawab di pertemuan atau kesempatan berikutnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Ustadz Tian Kamaluddin, jazakallah Ustadz, luar biasa sekali uraian mengenai akhlak teladan-teladan dari Rasulullah, udwah dan uswah tadi yang Ustadz sampaikan dari baginda Rasulullah yang selayaknya kita sebagai kaum muslim mengikuti meneladaninya, karena sebagaimana diingatkan tadi, Sayyidah Aisyah menyatakan akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran, sungguh mulia. Langsung saja mohon izin Ustadz, saya mengundang ibu bapak sahabat Majelis Cinta untuk bertanya kepada Ustadz. Mungkin sudah ada yang menyiapkan pertanyaan, ibu bapak sahabat Majelis Cinta. Tentu saja banyak sekali teladan-teladan dari berbagai sisi kehidupan yang telah Rasulullah ajarkan bagi ummahnya. Rasulullah sangat menyayangi, mengasihi, dan menyayangi umatnya. Subhanallah. Sambil menunggu Ustadz pertanyaan dari ibu bapak sahabat, saya boleh bertanya Ustadz? Ahlan wa sahlan. Ini moderator selalu tidak ingin ketinggalan bertanya Ustadz. Ustadz, kan kalau kita kaji bahwa Rasulullah sejak usia muda sampai beliau dewasa, sampai diangkat jadi Rasul, sampai beliau kemudian menjelang wafat pun selalu senantiasa memberikan contoh teladan dalam berbagai aspek kehidupan. Bahkan sampai tadi Ustadz uraikan bagaimana teladan akhlak yang Rasulullah contohkan, termasuk juga dalam bersikap menghadapi sebuah peperangan, bagaimana bersikap dalam berbisnis, bersikap sebagai pemimpin keluarga, luar biasa sekali. Bahkan saya pernah dengar bersikap dalam diplomasi, bahkan ketika Rasulullah mengajak pihak lain, bahkan raja di Persia kalau tidak salah, Rasulullah menulis surat. Itu kan indah sekali. Jadi tidak berbeda dengan apa yang dicoba distigmakan begitu saat oleh berbagai kalangan, terutama mungkin ya kalangan tertentu. Kita tahu lah, sebut saja misalnya kaum orientalis tertentu yang mencoba memframing seolah baginda Rasulullah itu kemana-mana mensyiarkan Islam dengan peperangan. Padahal Rasulullah faktanya adalah mengajak dengan cara baik-baik, bersurat, kalau bahasa sekarang berdiplomasi. Itu bagaimana Ustaz? Apakah memang demikian akhlak Rasulullah yang memang penuh kasih sayang bahkan terhadap pihak lain tadi kan, bahkan pada kaum kafir pun Rasulullah bersikap kasih sayang? Mohon apakah benar apa yang pernah saya dengar atau dibaca itu Ustaz? Mohon pencerahan Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Memang ada golongan-golongan orang-orang orientalis. Kalau dalam bahasa Arab itu disebut mustasyrik, yaitu orang-orang yang mempelajari Islam namun tujuannya untuk menghancurkan Islam. Banyak tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Di antaranya adalah Muhammad Rasulullah ini mengajarkan untuk menciptakan keonaran, yaitu dengan memerangi orang-orang yang selain Muslim. Buktinya terjadi perang-perang dengan orang-orang kafir banyak di beberapa kesempatan. Nah, ini perlu dijelaskan bahwasanya Rasulullah ini
mengajarkan bagaimana cara untuk membela diri. Tidak ada dalam peperangan yang orang Islam dan Rasulullah itu menyerang terlebih dahulu, tidak ada. Pada orang-orang kafir, para penggede-penggede pada saat itu, Rasulullah berdakwahnya dengan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ajaklah orang-orang itu ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, bil hikmah, dengan cara yang hikmah, wal mau'izatil hasanah, ya, dan dengan cara yang kalau ada diskusi atau debat ya dengan cara yang baik juga, nggak langsung angkat senjata dan lain sebagainya yang digambarkan oleh film-film ataupun para orientalis itu. Bukan. Rasulullah tidak mengajarkan untuk mengangkat pedang terlebih dahulu. Mengangkat pedang ini adalah ketika untuk membela diri. Ya. Karena salah satu fungsi syariat adalah hifdun nafas, yaitu menjaga diri. Jadi kalau diserang ya kita bertahan atau membela diri. Nah, ini yang pada hakikatnya. Makanya kalau kita lihat dalam sejarah perang-perang, Ghazwa, kemudian Sariyah, itu semuanya membela diri. Kemudian ada juga tuduhan bahwasanya Rasulullah ini, ya mohon maaf ya, pedofil kayak gitu. Ini sempat rame dari dulu sampai sekarang, selalu diangkat oleh orang-orang orientalis karena menikahi seorang gadis kecil, gitu, menurut mereka. Padahal Rasulullah ketika menikahi Siti Aisyah radhiyallahu anha itu tidak langsung digauli, dan memang itu akhirnya apa? Ketika beliau menikah itu menjadi batas daripada pubertas atau kedewasaan balik dari seorang wanita. Dan ini menjadi acuan. Makanya kalau wanita itu kalau balik umur 9 tahun atau sudah haid seperti itu. Dan Rasulullah melakukannya dengan baik pada saat itu. Bukan dengan cara yang di luar manusiawi. Kemudian ada juga tuduhan bahwasanya Islam itu mengajarkan untuk memeras harta orang lain dengan diambil zakat dan lain sebagainya. Bukan. Sejatinya zakat ini adalah diputar untuk menciptakan sebuah stabilitas perekonomian umat atau kaum pada saat itu. Kenapa? Karena zakat itu diambil dari orang-orang yang punya harta yang sudah sampai nisab atau batas dan 1 haul atau 1 tahun harta. Dan ini pun zakat ini dibagikan harus kepada para mustahik zakat, yaitu asnaf 8 itu. Tidak semena-mena dibagikan pada orang-orang di luar asnaf, tidak. Ada fakir, ada miskin, ada gharim, ada mukallaf, ada sabilillah, ada ibu sabil. Nah, ini dibagikan. Sehingga ada penyetaraan, kesamaan. Nggak ada yang jomplang. Miskin banget, kaya banget. Nggak ada seperti itu. Makanya sekarang para ekonom-ekonom Islam banyak yang mengatakan bahwasanya seandainya zakat, infak, dan sedekah ini dimaksimalkan, maka tidak ada ketimpangan dalam Islam. Nggak ada yang miskin banget, kaya banget. Ada, dia hidup rata. Kemudian ada juga tuduhan-tuduhan yang lainnya. Tapi semuanya ditepis dengan bukti dan yang ilmiah dan logis. Dan tentunya itu dalam syariat Islam. Inilah. Makanya beruntunglah kita menjadi orang-orang Islam, orang-orang yang mengikuti Rasulullah, orang-orang yang mengamalkan syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah. Terima kasih banyak Ustadz. Jazakallah khairan katsira. Semakin mestinya memang sebagai muslim mengetahui dan lebih memahami akhlak Rasulullah, yang muncul, yang timbul adalah hanya rasa cinta dan kekaguman yang semakin besar, semakin luar biasa terhadap baginda Rasulullah.
yang luar biasa, teladan yang beliau ajarkan kepada ummahnya di berbagai bidang kehidupan, di setiap bidang kehidupan yang akan berlaku hingga akhir zaman. Subhanallah. Ustadz, ada satu pertanyaan saya bacakan, izin Ustadz dari Rika, mungkin Ibu Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam. izin bertanya Ustadz, bagaimana yang menerapkan teladan Rasulullah ini terhadap kasus anak kecil yang membunuh anak kecil, misalnya anak SD. Juga di antara para geng motor, selevel pelajar SMP SMA yang membunuh orang lain. Hukum apa yang harus diterapkan? Karena hukum yang diterapkan saat ini itu pelaku masih di bawah umur. Ini mungkin terkait dengan apa yang Rasulullah ajarkan di bidang hukum barangkali Ustadz. Mohon perkenan Ustadz untuk tadi menyikapi pertanyaan tadi Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima ma'anah yang artinya rufi'al qalam salat. Pena penulisan amal itu diangkat, diantaranya adalah dari anak kecil sampai dia balik. Makanya anak kecil itu nggak tertaklif atau nggak terkena hukum sampai dia itu balik, dewasa, dan menjadi mukallaf. Mukallaf itu orang yang balik dan akil. Nah, makanya kalau sudah balik, sudah akil itu sudah ditulis amalnya. Tapi kalau belum, maka belum ditulis. Nah, di sini, bagaimana jika ada anak-anak yang belum balik atau belum mukallaf, dia melakukan kejahatan, sampai membunuh misalkan. Yang pertama, dia tidak terkena hukum dalam Islam. Yang terkena atau dimintai tanggung jawab nanti adalah orang tua. Nah, di sini perlunya mendidik anak-anak kita, pertama, dengan pendidikan agama dari kecil. Kita tahu kewajiban seorang orang tua ya, suami istri. Ketika anaknya lahir, biasanya diadzankan, kemudian diakikahkan, ya, dicukur rambutnya, kemudian ditimbang dengan timbangan emas, kemudian disedekahkan. Kalau misalkan rambutnya dicukur gundul ada 2 gram, ya dibeli 2 gram emas, disedekahkan. Kemudian diakikahkan, kalau laki-laki 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing. Kemudian diberi nama-nama yang baik, karena nama itu adalah doa. Setelah itu, dirawat, dibesarkan dengan kasih sayang dan pendidikan agama. Itu yang utama. Kita boleh memanjakan anak, tapi jangan terlalu. Kita boleh memberikan curahan kasih sayang berupa materi, tapi pendidikan agama jangan sampai lupa. Nah, hari ini yang menjadi benteng, nah ini solusi dulu ya, sekalian. Karena hari-hari ini yang menjadi benteng terakhir dari maraknya gangguan kiri kanan yang sifatnya negatif adalah pesantren. Masukkan anak kita ke pesantren, didik dari kecil itu dengan pendidikan agama. Ustadz, terlalu dini kalau SD saya masukkan pesantren. Ya bolehlah di rumah, tapi pendidikan agamanya jangan lupa. Itu yang utama. Kita ngasih pendidikan, masukkan materi di kursusin bahasa Inggris, kursusin bahasa Perancis, ataupun matematika, fisika, kimia, dan lain sebagainya boleh. Les-les yang lain boleh, tapi pendidikan agama yang utama. Sehingga apa? Anak itu punya basic agama. Ya. Dan yang paling penting dalam penerapan tersebut adalah contoh dari orang tua. Jangan sampai orang tua itu hanya nyuruh tapi nggak memberikan contoh. Disampaikan bahwasanya lisanul hal afdolu min lisanil maqal. Yaitu apa? Lisan dalam bentuk contoh itu lebih utama daripada lisan dalam bentuk ucapan. Jadi diajarkan di rumah bagaimana menghargai orang tua, bagaimana tata cara makan, bagaimana tata cara minum, baca bismillah, duduk, dan lain sebagainya. Dan diajarkan ini nggak boleh, ini dilarang Allah, dan lain sebagainya. Nanti kalau anak itu sudah mulai bisa mikir, dia akan tahu mana yang
mana yang kecil, sehingga terjadi kontrol yang baik. Selain itu, jaga dari hal-hal yang negatif. Kumpulannya itu anak-anak meskipun masih kecil, jangan sampai kumpul dengan anak-anak atau orang lain yang berperilaku negatif. Karena al-insan yata'atsar bil bi'ah. Manusia itu terkontaminasi bisa dengan lingkungannya. Makanya kita harus cari teman yang soleh, lingkungan yang soleh, kiri kanan yang soleh, ya, sehingga terbentuk dengan baik. Kemudian bagaimana kalau hukum Indonesia, misalkan, oh ini enggak terkena hukum membunuh, gitu kan. Ya kalau sudah kejadian, ya kita ikutin hukum Indonesia. Kalau udah kejadian, ya udah kita relakan, kita ridho, kami itu sudah takdir dari Allah bahwasanya, oh ini anak ini dibunuh oleh temannya karena mungkin diintimidasi di rumah atau di sekolah atau di lingkungan. Ya. Walhasil, itulah tadi cara mengatasinya dan bagaimana cara menerimanya ketika sudah terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah. Pak Ustadz, terima kasih banyak sekali Pak Ustadz. Menjawab pertanyaan dari jamaah tadi, kalau tidak salah Ibu Rika tadi, jamaah Majelis Cinta. Al-Ustadz Tian Kamaludin tentu saja punya schedule yang padat. Ibu, Bapak, sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah, apakah masih ada pertanyaan lain? Kalau tidak, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu kajian kita, mengingat waktu yang juga terus berjalan. Ibu Bapak mungkin punya jadwal yang lain, terutama juga tentu saja guru kita, Ustadz Ken Kamaludin, kita sampaikan penghargaan sebesar-besarnya. Namun mohon berkenan Ustadz untuk menutup dengan doa. Kami jamaah Majelis Cinta akan mengikuti sebagai makmum. Mohon perkenan Ustadz untuk berkenan dengan hormat menutup dengan doa. Kami persilakan dengan hormat Ustadz. Ya, baik. Sebelum saya berdoa, ini kayaknya ada satu pertanyaan lagi, saya jawab dengan singkat ya. Oh, baik, silakan Ustaz. Mohon maaf, saya miss tadi. Pertanyaannya adalah, sepanjang yang Ustaz tahu, sebenarnya Rasulullah melihara kucing atau tidak? Boleh tidak saya melihara kucing di rumah jika memang Rasulullah juga melihara kucing? Bismillahirrahmanirrahim, saya jawab dengan singkat karena waktu sudah mepet. Jadi Rasulullah itu tidak memelihara kucing, tapi Rasulullah membiarkan kucing-kucing hidup. Bahkan tidak hanya kucing, ya, semua makhluk itu disayang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ada sahabat Rasulullah yang suka dan gemar memelihara kucing, dan itu tidak dilarang oleh Rasulullah, yaitu sahabat Abu Hurairah, berjuluk Abu Hurairah, artinya bapaknya kucing. Dan di dalam syariat pun disebutkan bahwasanya kucing ini tidak najis. Ya, jadi kalau melihara kucing boleh, nggak masalah. Ya, yang penting jangan disiksa. Misalkan dikurung, nggak dikasih makan. Nah, ini tidak hanya kucing, hewan apapun kalau diperlakukan seperti itu dilarang dalam syariat Islam. Ya, karena Islam itu dinus salam, agama yang memberikan pemeluknya itu selamat dunia dan akhirat. Dan Islam itu rahmatan lil alamin, berahmat bagi seluruh alam. Ya, itu jawabannya. Jadi silakan melihara kucing, tapi dengan cara yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mari bersama-sama kita menengadahkan tangan pada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh khusyuk, khudu dan tawadhu. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan dimanapun itu, kapanpun itu, dengan ustadz siapapun itu, dan juga ilmu yang baru saja kita pelajari bersama, menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Dan kita mohon pada Allah semoga kita diberikan keistiqomahan, kekuatan dalam beribadah dan mensyukuri nikmat-nikmatnya, serta kita jadikan sebagai hamba-hambanya yang muttaqin, yang bertakwa, yang faizin, yang beruntung fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم يسر امورنا وسهل افعالنا وحصل مقاصدنا مقاصد الدنيا والاخره اللهم انا نسالك سلامه في الدين
وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة وراحة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Kita sampaikan penghargaan terima kasih yang sebesar-besarnya kita Ibu Bapak sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah. Sekali lagi terima kasih kita sampaikan kepada guru kita Al-Ustadz Tian Kamaluddin telah memberikan ilmu yang luar biasa, yaitu dalam tema meneladani akhlak Rasulullah yang telah kita ikuti tadi. Semoga pada kesempatan akan datang Ustadz masih berkenan untuk memberikan ilmu lagi pada kami ya Ustadz, insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan. Insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Akhirnya saya menyampaikan beberapa announcement bagi ibu bapak sahabat jamaah majelis cinta, yaitu bahwa sekedar mengingatkan sebagai reminder agar senantiasa berkoordinasi dengan atau melalui nomor WA yang telah tertera di layar untuk update jadwal dan tema, yaitu nomor 082118128338. Dan untuk besok hari, jadwal kita adalah bersama guru kita Ustadz Doni Amir Sagaf. Sekali lagi esok hari, hari Rabu 27 November 2024, kita akan mengaji bersama Ustadz Doni Amir Sagaf, tentu saja yang terkait dengan sholat dan segala fadilah sholat yang luar biasa, baik dari sisi tentu saja ibadah amaliyah dan juga dari sisi ilmu pengetahuan atau sains. Terima kasih akhirnya dari kami semua pada ibu bapak sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana